Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Juragan Ayam. Kita ada di kandangnya Bos Didin di lantai 2. Ini ayam DOC hari pertama. Jadi baru tadi pagi datang. Posisi sekarang malam hari jam 10 lewat. Kita keliling dulu. Oh iya, ini ada gas 3 kilo. Sebetulnya untuk peternakan ayam harusnya memakai gas non subsidi, tapi karena untuk di wilayah sini jarang, sulit mendapatkan gas tersebut, jadi kita pakai yang subsidi. Selagi masih banyak stok, nggak masalah ya, karena ini darurat. Nah, ini proses penggantian gas. Oh iya, ini chicken 10.000 ekor dibagi menjadi 4 sekat. Satu sekat isinya sekitar 2.550 ekor. Untuk pemanas kita menggunakan gas solek dan pemanas konvensional. Ini ya. Kalau orang sini bilang itu namanya kenceng. Kalau di daerah teman-teman namanya apa nih? Boleh ditulis di kolom komentar. Sambil keliling, oh iya, karena ini ayam usia 1 hari, kita coba sharing ya, persiapan dan perawatan ayam di usia 1 hari. Sebelum ayam datang atau DOC datang, sebaiknya persiapan breedingnya harus maksimal ya. Kalau yang memakai sekamnya harus sudah digelar atau ditata rapi, ketebalannya diatur. Kemudian kalau yang biasanya memakai koran juga bisa dialasi koran. Kalau di kandang ini alas koran hanya di bawah baby chick, tapi biasanya ada peternak yang untuk birdingannya itu full koran. Bebas, terserah, masing-masing peternak punya caranya sendiri. Fungsi koran adalah untuk beberapa hal. Biasanya sebelum DOC datang itu pakan disebar di koran.
Jadi DOC datang, ayam datang itu langsung makan pakan yang ada di koran. Tapi di baby chick juga harus tetap dikasih pakan ini. Ya. Persiapan selanjutnya minum. Tempat minum kalau di kandang ini langsung pakai nipel. Jadi DOC atau ayam kecil langsung minum di nipel. Nih. Biasanya juga ada peternak yang masih mempergunakan galon untuk bantuan ya, walaupun kandangnya sudah memakai nipel. Jadi pastikan ketersediaan pakan dan minuman sudah beres. Untuk dopingnya atau vitamin bisa memakai gula pasir, gula jawa, gula aren, air kelapa, Pocari Sweat, atau herbal ya. Kalau ini sekarang posisinya tadi pagi langsung pakai doping herbal. Nah, ramuan herbalnya kita bahas di lain video. Oke. Selanjutnya untuk pemanas. Jadi 1 jam sebelum DOC datang atau di drop ke birdingan, itu sebaiknya pemanas sudah menyala. Jadi suhu ruangannya sudah terkondisikan. Selanjutnya suhu ruang untuk ayam usia awal itu sebaiknya di angka 34-35 derajat Celcius. Tujuannya supaya DOC-nya atau ayamnya nyaman, kemudian pembakaran sel kuning telur juga merata. Pembakaran sel kuning telur itu bisa maksimal. Jadi ayam kalau pembakaran sel kuning telurnya tidak maksimal, pertumbuhannya juga akan terganggu. Suhu 34-35 derajat sebaiknya pada usia 1-3 hari. Selebihnya bisa diturunkan atau melihat sikon kandang. Kalau ayam dirasa kurang nyaman di angka itu 34-35 bisa diturunkan sedikit. Kemudian kontrol pemanas ya. Kalau pemanas itu sebaiknya tidak hanya di satu titik, karena pemerataannya pasti kurang. Untuk di kandang ini memakai 20 pemanas. Apinya nyalanya kecil-kecil tapi merata. Dari sisi kiri saya dan sisi kanan ada pemanas.
kemudian tengah. Bisa kita lihat pemanas merata. Jadi sepanjang saya berjalan, suhunya juga terasa rata ya. Kemudian untuk exhaust atau blower itu 1 hari pertama tidak kita nyalakan karena oksigennya masih cukup. Untuk besok pagi setelah 24 jam kita nyalakan dengan ritme 1 menit menyala dan 5 menit berhenti. Tujuannya supaya sirkulasi udaranya berjalan dengan baik, bergantian dengan baik. Mungkin ada pertanyaan, apa sih gunanya doping ya? Tadi kita terlewat. Doping minuman di usia awal, khususnya setelah DOC baru sampai, itu untuk menambah daya tahan tubuh. Biasanya setelah ayam perjalanan jauh itu masih kaget, energinya berkurang. Nah, setelah dikasih doping itu biasanya cenderung manis yang mengandung kalori seperti gula, minuman suplemen seperti Pocari Sweat itu, terus fermentasi juga manis. Itu karena mengandung kalori. Jadi tubuh cenderung hangat karena kalori itu menimbulkan ini ya, menggantikan energi yang hilang mungkin saat di perjalanan. Tips selanjutnya adalah pengamatan. Nah, ciri-ciri ayam nyaman itu ketika menyebar merata, jadi tidak menumpuk menjadi satu. Nah, tadi sebelum saya masuk ke sini itu posisi ayam masih aktif berlarian. Mungkin karena sudah malam, sudah waktunya beristirahat, banyak ayam yang sudah tidur ini contohnya. Nah, ini tergolong merata. Jadi tidak ada penumpukan yang signifikan. Ini terlihat kosong karena luas berdingan ini itu cenderung luas dibandingkan dengan kapasitas ayam yang 2550. Nah, ini. Tapi kalau kita lihat di area lain tidak ada penumpukan yang signifikan. Kalau ayam menumpuk biasanya karena cenderung dingin. Jadi pemanasannya kurang, suhu ruangnya turun, perlu menambah kehangatan ruang. Atau bisa jadi ada space kosong seperti ini karena di bawah kompor cenderung panas.
Jadi ayam menghindari panas yang berlebih. Tapi bukan masalah ya. Ada yang bilang kalau suhunya terlalu panas akan menimbulkan kaki kering. Ya, berdasarkan pengalaman, suhu 34-35 derajat Celcius itu cukup ya. Jadi kaki kering juga terminimalisir, pertumbuhan ayam juga bagus. Oke, mungkin itu saja tips atau sharing berdasarkan pengalaman, khususnya di kandang ini. Kalau mungkin ada tips atau saran lain, boleh tulis di kolom komentar. Tidak selamanya tips atau cara yang dipakai satu peternak itu cocok dipakai di peternak lain, atau tidak selamanya tips di kandang satu dengan kandang yang lain itu sama. Jadi bijaklah dalam memilih atau menggunakan tips atau ilmu dari seseorang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.